Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih ada Honda Genio ya. Jadi dia habis mati mendadak dan sampai harus ganti edge-nya ya teman-teman. Jadi lampu milnya dia nyala terus ya. Nyala tapi nggak ngedip-ngedip dan sudah sampai edge-nya itu keburu mati ya, entah diapakan itu sebelumnya kan datangnya juga udah keadaan mati dan lampunya udah nyala terus dan dia coba-coba di itunya udah nggak bisa, jadi nggak ngedip, dicoba-coba di itunya udah nggak bisa di atasnya, jadi dari edge-nya itu udah jebol dan penyebabnya itu ada kabel warna hitamnya. Kabel warna hitam coba kita perhatikan di sini. Ini udah dirapikan si kabelnya dari sini. Ini ada luka di sini. Tuh. Ada luka ya teman-teman di sini. Nih, bekasan luka itu catnya sampai mengelupas dan sering di sini dia rupanya sering bergesekan ya di sini teman-teman, sampai mengakibatkan solasinya ini dia terbuka sampai kabel hitamnya juga terkelupas ya, bagian ininya bergesekan di sini sehingga mengakibatkan korslet dan ECU-nya itu jadi sampai mati ya, sehingga lampu mobilnya itu sampai nyala terus nggak ngedip-ngedip. Terjadi korsleting yang bikin ECU-nya jebol di sini, kabel hitam. Dan usut punya usut, kabel hitam itu adalah kabel yang keluar dari kunci kontak nih teman-teman. Kita buka dari sini nih, dari kunci kontak di sini, dan kunci kontak itu di sini kunci kontak dan inputnya itu ternyata dari hitam hijau, dimana hitam hijau yang input dari kunci kontak hitam itu yaitu dia dari kabel output ECU ya teman-teman. Output ECU di soket itu, jadi sebelum keluar dari kunci kontak warna hitam itu dia berwarna hitam strip hijau yang dari output ECU ya teman-teman, buat masuk ke input kunci kontak dan keluarnya itu kabel warna hitam dan terjadi korsleting di sini. Jadi saran saya buat teman-teman yang punya motor Honda Genio maupun yang berangka seperti ini ya, ESAP ini, coba kalau pengen aman coba diperiksa ya sebelum ECU-nya itu jebol, diperiksa, diperhatikan lagi. Bila perlu jangan sampai ECU-nya jebol dulu, dan ini ngakalin supaya karena kabelnya ini terjadi korsleting di sini, ini sudah kita rapatkan, kita perlu tambahkan ya supaya lebih kokoh, lebih kuat. Ketika terjadi gesrekan pun dia bisa bertahan cukup lama ya. Kita beri lapisan karet sendiri, karet lagi. Ini ada cowakan di sini, dimana ini buat jalur pembuangan juga sih teman-teman, biar ada seperti ini itu lapisan plastik di sini. Padahal di sini penahan semua ya plastiknya, ada di sini juga dia menggunakan plastik tahanan di sini, tapi di tengah-tengah sini dia tidak. Ini buat lubang pembuangan air juga sih, ketika air itu kemungkinan masuk itu jangan sampai tergenang, maka itu kita perlu tambahkan di sini aja. Kita pakai karet, bila perlu karet ini kita hilangkan, ini karet dari inian lainnya. Tuh, kita kurangi dulu. Ini supaya ECU kalian awet ya teman-teman, biar jangan sampai kejadian yang seperti ini. Jika kalian motor Genio itu belum pernah mengalami hal seperti itu, lampu milnya nyala terus tapi nggak ngedip, sebaiknya coba kalian buka pada bagian ini lalu diperiksa pada bagian ini ya teman-teman. Jangan sampai dia terkelupas duluan yang mengakibatkan salah satu kabel itu terjadi korsleting listrik ya. Andai kata pun itu korsleting dalam itu karena kondisinya udah mau gimana lagi ya, tapi kalau yang di sini kan dia terkena gesekan terus ya, sehingga harus diperhatikan di sininya. Saya mau beri ganjel di sini supaya daya tahan di sininya dia kuat.
jangan sampai terulang lagi, yaitu terjadi korsleting kabel. Ya kebetulan yang terkelupas duluan itu kabel hitam ya teman-teman, output dari kunci kontak itu sendiri yang akan ke jalur sini nih, ke area sikring ya, untuk menghidupkan motor. Dan nanti keluarnya itu berubah warnanya, bisa ke hitam putih juga ya, dimana hitam putih itu untuk ke area injektor, ke full pump. Kita kasih sini aja, kita lepas lagi dulu aja ya. Ini supaya biar ininya awet ya, kita beri di sini, beri ketinggian ketebalan pada bagian yang akan gesekannya nih teman-teman, supaya kejadian yang seperti tadi itu jangan sampai terulang ya, karena ini sampai harus ganti ECU ini teman-teman. Kita tambah satu lagi biar lebih kokoh. Nah udah seperti ini ya, ini tuh, jika udah seperti ini kita tinggal pasang aja. Diharapkan jangan sampai terjadi gesekan yang mengakibatkan solasi sampai lapisan kabelnya, salah satu kabel itu terkelupas ya teman-teman. Tuh seperti itu saja, karena walau bagaimanapun jalur yang seperti ini untuk pembuangan air ya, ketika motor kemasukan air atau apa itu minimal ada yang keluar dari sini. Tuh begitu ya teman-teman, supaya awetnya kita beri lapisan di sini. Jadi motor kalian yang belum pernah ECU-nya itu sempat jebol, sebaiknya buka deh pada bagian rangkai, pada bagian bodinya, cover bodinya kita lepas semua untuk diberi tambahan sesuatu ya di sini ya. Jangan sampai terjadi arus korsleting listrik di mana salah satu kabel terkelupas dan menyentuh rangkai ya, dimana rangkai itu bagian dari masa itu sendiri ya, masa aki. Oke, begitu saja teman-teman saran dari saya nih. Ini motor Honda Genio. Nanti jika yang sudah seperti itu tinggal dipasang itu, mudah-mudahan lebih awet dan lebih aman ya. Jangan sampai ada yang terkelupas lagi untuk menempel ke rangka bodinya. Oke, begitu saja teman-teman. Dan ini video semoga bermanfaat. Channel saya yang belum subscribe, jangan lupa sempatkan subscribe ya teman-teman. Jadi enak kalau yang seperti itu, seperti ini tuh padahal sudah diberi lapisan ya, dari pabrikannya diberi lapisan ini untuk pengaman juga, gimana juga ini udah diberi pengaman. Cuman sayang pada bagian sini walaupun numpang pembuangan ternyata dia terjadi gesekan. Itu saja sih, mudah-mudahan kekurangannya di situ doang. Untuk motor Honda Genio ini bukan bagian produk gagal juga, tetap ini motor yang cukup bagus dan cukup tangguh juga sini teman-teman. Dimana itu rangkanya dibuat lebih ringan ya, supaya dibawa larinya tuh lebih enteng kali ya. Gitu sajalah. Ini tinggal dipasang ECU-nya, nanti saya pasang ECU-nya udah sempat menyalakan. Masalah ECU-nya itu udah saya bikin video juga sih, permasalahan ECU-nya. Dan ini saya ngatasin ini buat masalah yang jangan sampai ECU-nya itu jebol duluan ya teman-teman. Jadi sebaiknya motor kalian itu diperiksa seperti itu. Jika tidak mau repot-repot, coba bawa ke bengkel terdekat Anda yang biasa Anda percaya ya. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.